أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka atau Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk beristiqomah, selalu berhaqqa tilawatih, selalu berhaqqa tuqatih, dan selalu berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini, dengan doa-doa kita. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima ayat 51. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercayai sebagai pemimpin. Selain dari ayat ini, masih banyak ayat yang lain dalam Al-Quran yang menyatakan larangan seperti ini terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diulangnya berkali-kali larangan ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa persoalannya sangat penting dan bila dilanggar akan mendatangkan bahaya yang besar. Marilah kita semuanya berhati-hati di dalam kehidupan ini. Marilah orang-orang yang beriman takwa hendaklah memilih pemimpin-pemimpin yang beriman takwa. Minta tolong Bu, dibuka surat ke-9 ayat 71 dan 72. Silakan Bu Rinda. Surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, Bu Vina, ayat 72-nya. Ayat 72, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya, coba Bu Desia, surat kelima ayat 54 dan 55. Surat Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dilanjutkan di ayat yang ke-55. Ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Ya, kita lanjutkan. Larangan ini berlaku atas diri pribadi. Orang mukmin dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman yang akrab,
tempat menumpahkan rahasia dan kepercayaan seperti halnya dengan sesama mukmin. Begitu juga berlaku terhadap jamaah dan masyarakat mukmin, bahwa mereka dilarang untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pembela, pelindung, dan penolong, lebih-lebih dalam urusan yang berhubungan dengan agama. Kalau hanya untuk berteman biasa dalam pergaulan, apalagi dalam urusan-urusan keduniaan, Allah tidak melarangnya, asal saja berhati-hati dalam pergaulan, sebab bagi mereka sifat melanggar janji dan berbohong untuk mencari keuntungan duniawi adalah biasa saja. Hal yang seperti ini sudah diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ketika beliau berada di Madinah. Beliau mengadakan hubungan kerjasama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kadang-kadang mengadakan perjanjian pertahanan dengan mereka. Bila hal itu dipandang ada maslahatnya bagi orang-orang yang beriman. Orang Yahudi dan Nasrani itu rasa golongan dan kesukuan mereka sangat tebal. Karena itu walau bagaimanapun baiknya hubungan mereka dengan orang mukmin, sehingga suka mengadakan perjanjian untuk kerjasama dengan mereka, tapi kalau akan merugikan golongan dan bangsanya, mereka tidak akan segan-segan berbalik ke belakang, mengkhianati janji, dan memusuhi orang mukmin. Sesama mereka senantiasa tolong-menolong, bersatu dalam menghadapi orang mukmin. Lahirnya baik, tapi batinnya selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Minta tolong Bu Rinda. Surat ke-9 ayat 67, Bu. Surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ayat 68-nya, Bu Vina. Surat At-Taubah ayat 68, Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Ya, 69 dan 70, Bu Desia. Surat At-Taubah ayat 69. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya. Dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ke-70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah?
Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kita lanjutkan, akhir ayat ini menegaskan bahwa barang siapa di antara orang-orang mukmin yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrabnya, maka orang itu termasuk golongan mereka. Tanpa sadar, lambat laun orang itu akan terpengaruh, bukan akan membantu Islam, tetapi akan menjadi musuh Islam. Kalau dia telah menjadi musuh Islam, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang aniaya kepada jalan yang benar untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar, kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan. Maka solusinya adalah di surat ke-6, ayatnya ayat 82. Minta tolong Bu Rinda. Ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-52. Ayat ini menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa Nabi akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang munafik yang lemah imannya, belum sampai ke tingkat yakin, seperti Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Mereka itu lebih mendekatkan diri kepada orang Yahudi daripada kepada orang mukmin sendiri. Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin orang munafik sehari-hari lebih dekat hubungannya dengan orang Yahudi, sedangkan orang-orang munafik yang lain telah berani membuat perjanjian kerjasama, malahan lebih erat hubungan kerjasamanya dengan orang-orang Yahudi, seolah-olah mereka menggantungkan keselamatan mereka kepada orang Yahudi, disebabkan ketakutan kalau orang-orang Yahudi nanti kuat dan berkuasa, mereka sendiri akan mendapat bahaya. Orang-orang munafik itu kurang yakin dengan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan muslimin yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangan dan kejayaan. Allah telah menjanjikan bahwa setiap mukmin yang berjuang membela agamanya akan dibantu dengan kekuatan dan kemenangan. Maka pada waktu itulah timbul penyesalan dari orang-orang yang ragu dan munafik, dan terbukalah rahasia hatinya yang disimpannya selama ini. Jadi kita harus berhati-hati, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6-7, ayat 8-20, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, ini sangat berbahaya
bagi orang-orang yang hatinya sehat. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam ini agar kita bisa membedakan ini orang hatinya sehat, hatinya kuat, itu adalah menjadi sahabat-sahabat kita. Dan kita harus berhati-hati menguatkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, ikhlas kita, agar kita terhindar dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjauhi perilaku-perilaku iblis yang terdiri dari manusia dan jin yang mengikutinya. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20 adalah golongan-golongan iblis yang harus kita tinggalkan. Marilah kita mendekati golongan-golongan Allah. Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing oleh wahyu. Mereka adalah para hamba-hamba Allah yang punya kasih dan sayang, dan mereka adalah pemimpin yang terbaik di muka bumi. Seperti di surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25, ayatnya 63 sampai ayat 74. Ada sebuah doa yang biasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibu kami, dan juga bapak, ibu, guru-guru kami, dan seluruh para pecinta Al-Quran, keluarga besar BCA di PLKI yang sudah wafat, meninggalkan kami, dan juga sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Nggih. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya Bu. Nanti saring menginformasikan, insya Allah pada Jumat yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada udzur, kita bisa ngaji bertemu lagi.
Saya tutup ya, Bu. Ya. Nggih. Sami-sami nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.